KH-31 adalah rudal supersonik buatan Soviet yang diluncurkan dari pesawat untuk target darat. Salah satu variannya yang dikenal sebagai KH-31A secara khusus dibangun dengan tujuan utama untuk menghancurkan kapal Amerika Serikat. Anehnya, Angkatan Laut Amerika justru bisa membeli rudal tersebut, bahkan secara resmi. Semua berawal pada tahun 90-an ketika Angkatan Laut Amerika menghadapi kesulitan untuk mencari sebuah rudal target anti kapal supersonik yang akan dijadikan target pelatihan. Harus dimaklumi sangat penting bagi militer manapun untuk membuat pelatihannya serealistis mungkin untuk memberikan gambaran yang pasti apakah mereka bisa menghadapi ancaman yang mungkin mereka hadapi dalam pertempuran. Sayangnya, mengembangkan pengganti berkualitas tinggi untuk senjata dan sistem lain yang mungkin digunakan oleh musuh tidak selalu mudah dalam beberapa kasus, termasuk bagaimana mengembangkan ancaman tiruan yang dibawa KH-31. Angkatan Laut Amerika sudah 2 kali mengembangkan program membangun rudal target supersonik ini, tetapi semua gagal dan dibatalkan di tengah jalan. Menghadapi jalan buntu, akhirnya mereka memutuskan membeli langsung dari Rusia yang kemudian melahirkan MA-31. Sveda Strela pertama kali memulai pengembangan seri KH-31 pada akhir 1970-an. Persyaratan semula adalah untuk rudal anti radiasi berkecepatan tinggi yang dapat menghancurkan radar yang terkait dengan sistem pertahanan udara barat terbaru seperti sistem rudal darat ke udara Patriot dan sistem tempur Aegis Amerika. KH-31 pertama yang juga dikenal oleh NATO sebagai AS-17 Krypton diuji cobakan pada tahun 1982 dan senjata-senjata itu mulai memasuki layanan Soviet pada tahun 1988. Varian anti radiasi awal KH-31P dengan cepat diikuti oleh versi anti kapal KH-31A dan keduanya muncul di depan umum untuk pertama kalinya pada tahun 1991, tahun yang sama ketika Uni Soviet runtuh. Rusia sejak itu mengembangkan varian tambahan KH-31 yang lebih baik yang tetap dalam pelayanan dengan militernya serta banyak militer asing hingga hari ini. Semua KH-31 menggunakan sistem ramjet untuk mencapai kecepatan supersonik yang berkelanjutan. KH-31P dengan profil penerbangan ketinggian tinggi dapat mencapai kecepatan hingga 3,5 Mach, sementara KH-31A yang terbang rendah di atas permukaan air bisa mencapai 2,5 Mach. Pada sekitar waktu yang sama ketika KH-31 dalam pengembangan, Angkatan Laut Amerika sedang mengembangkan target supersonik ketinggian rendah. Alat ini penting untuk menguji sistem tempur Aegis. Mereka telah berusaha tetapi menemukan kesulitan besar bahkan membatalkan 2 program sebelumnya, yakni ZBGM-90A dan ZBKM-111A. Sebagai opsi sementara, Angkatan Laut Amerika mengubah sejumlah pensiunan rudal permukaan ke udara Rim 8 Talos menjadi rudal target MKM-8G. Hal ini dimulai tahun 1975. Tetapi ini menawarkan kemampuan terbatas untuk bertindak sebagai ancaman anti kapal pengganti yang memadai. Pada tahun 1984, Martin Marietta mendapat kontrak rudal target kecepatan tinggi dan ketinggian rendah dan mulai mengembangkan apa yang akhirnya dikenal sebagai YAKM-127A. Pengujian target yang juga menggunakan sistem propulsi ramjet dilanda masalah. Hanya 1 dari 6 peluncuran antara November 1987 hingga Januari 1989 yang berhasil. 2 peluncuran lagi, 1 pada November 1990 dan 1 lagi pada Mei 1991 juga dinyatakan gagal. Program ini pun dibatalkan. Ketika Uni Soviet runtuh, Angkatan Laut dihadapkan dengan situasi baru. Rusia sangat kekurangan uang dan perusahaan milik negara termasuk industri pertahanannya jelas terbuka ketika ada peluang ke prospek bisnis internasional baru. Perusahaan penerbangan Amerika Serikat seperti Boeing kemudian membangun kehadiran yang signifikan di negara itu serta bersemangat untuk melihat peluang baru apa yang mungkin bisa didapat. Demikian juga dengan McDonnell Douglas. Dia melihat ada peluang untuk bisa membeli varian KH-31 untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Amerika guna memiliki rudal target
target supersonik. Hingga pada tahun 1995, McDonnell Douglas pertama kali menerima kontrak untuk mengirimkan rudal KH-31A sebagai bagian dari Foreign Comparative Test atau FCT untuk melihat apakah mereka dapat memenuhi persyaratan Angkatan Laut Amerika. Setelah mendapatkan kontrak, McDonnell Douglas memperoleh tubuh rudal dan motor KH-31 yang dilucuti hulu ledak dan sistem bimbingan mereka. Rudal itu kemudian dikonversi menjadi rudal target yang dikenal sebagai MA-31. MA-31 yang dihasilkan memiliki sistem panduan Universal Remote Autopilot, suar pelacak, peralatan telemetri, dan sistem terminasi penerbangan yang dipasang di hidung KH-31. Rudal target ini pada dasarnya memiliki kinerja yang identik dengan senjata asli Rusia dan dapat menerbangkan profil anti kapal dan anti radiasi seperti induknya, termasuk kemampuan melakukan manuver hingga 15G sambil membaca ketinggian ombak. Boeing yang menyerap McDonnell Douglas dalam merger pada tahun 1997 melanjutkan program ini pada tahun 1999. MA-31 mengalahkan Cessna Honeywell, turunan yang ditingkatkan dari MQM-8G, dan Boeing mendapatkan kontrak untuk membangun total 34 target kecepatan tinggi. Pengujian penerbangan dari KH-31 yang dimodifikasi berlanjut setelah itu, dan secara total antara 1996 hingga 2003 ada 13 peluncuran yang semuanya dari jet tempur F-4 Phantom. 3 di antaranya gagal karena masalah listrik dan sistem panduan. Pada tahun 2000, Angkatan Laut Amerika juga meminta Orbital Science untuk mengembangkan apa yang kemudian menjadi GKM-163A Coyote. Pada tahun 2004, tahun pertama GKM-163A terbang, Boeing mengusulkan versi perbaikan dari MA-31 yang disebut sebagai MA-31PG. Rudal target baru ini menggunakan sistem panduan yang didasarkan pada paket panduan GPS dari Kit Joint Direct Attack Munition atau JDAM. Kit JDAM telah memungkinkan Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Marinir Amerika untuk dengan cepat mengkonversi bom bodoh menjadi amunisi presisi dipandu. Pada saat itu, Boeing juga mengembangkan kit yang memungkinkan F-16 selain F-4 untuk meluncurkan MA-31. Ini akan meningkatkan fleksibilitas target yang diluncurkan melalui udara dan memperluas basis pelanggan untuk masuk ke Angkatan Udara atau operator Viper lainnya. Namun kisah MA-31 memasuki situasi sulit karena faktor-faktor di luar kendali Boeing. Pada tahun 2001, Rusia yang mulai dipimpin Vladimir Putin telah memberlakukan pembatasan ekspor baru yang menyebabkan sejumlah penundaan. Keputusan Presiden Amerika George W. Bush untuk menarik diri dari perjanjian rudal anti-balistik pada bulan Desember tahun itu juga mendinginkan hubungan antara Washington dan Moskow. Pada 2005, Boeing hanya mampu membuat 18 dari 34 MA-31 yang dikontrak karena hambatan politik dan birokrasi. Keberhasilan GKM-163A juga menjadi paku terakhir di peti mati MA-31. Angkatan Laut Amerika akhirnya mengakhiri program MA-31A ini pada tahun 2007. Pada tahun 2008, Angkatan Laut Amerika juga mengontrak Allen Test System untuk bekerja pada target supersonik lanjutan, terutama untuk meniru versi anti kapal dari keluarga kaliber Rusia. Meski senjata-senjata ini bersifat subsonik dalam sebagian besar profil penerbangan mereka, kaliber mengeksekusi sprint supersonik dalam fase terminalnya. Namun Angkatan Laut Amerika membatalkan program tersebut pada tahun 2015, meski masih tertarik untuk mengembangkan target guna memenuhi persyaratan tersebut. Angkatan Laut Amerika kemungkinan juga membutuhkan beberapa cara untuk mewakili ancaman anti-rudal supersonik dan hipersonik baru yang sedang dikembangkan oleh Rusia dan Cina. Apapun target yang diluncurkan melalui udara yang dikembangkan, hubungan Amerika-Rusia semakin memburuk sejak awal 2000-an dan tidak akan membeli desain buatan Rusia lagi dalam waktu dekat. Namun, program M31 mengingatkan kembali pada masa-masa yang sangat unik dalam sejarah militer dan geopolitik, ketika Angkatan Laut Amerika tiba-tiba saja dapat membeli senjata yang dikembangkan untuk menenggelamkan kapal-kapalnya. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.